Kejaksaan Agung terus menelusuri peran mantan pejabat Mahkamah Agung Jaraf Richard terkait dugaan suap terhadap 3 hakim pemberi vonis bebas Ronald Tanur. Selain itu, Kejaksaan Agung juga mendalami keterlibatan pihak-pihak lain yang memakai jasa Jaraf untuk pengurusan perkara. Pemeriksaan terhadap Jarod Richard disampaikan Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Harli Siregar di Gedung Kejaksaan Agung Jakarta hari Rabu kemarin. Jarod diperiksa sebagai saksi untuk mendalami keterkaitannya dalam perkara dugaan suap yang menjerat Meriska Wijaya yang merupakan ibu dari Ronald Tanur. Jarod diduga menjadi perantara yang menghubungkan Meriska dengan ketiga hakim yang memvonis bebas Ronald Tanur. Selain Jarod, penyidik Jaksa Agung juga memeriksa 3 hakim Pengadilan Negeri Surabaya tersebut. Kalau kita melihat terkait dengan ketiga hakim ini dan ZR, tentu kita tahu bahwa ZR ini adalah seorang perantara, ya. Nah, oleh karenanya penyidik sedang mendalami apakah ZR ini sesungguhnya berperan sejak pada tahap proses persidangan di tingkat pengadilan negeri. Sebelumnya Jarod ditangkap Kejaksaan Agung karena menjadi maklar suap dalam vonis bebas Ronald Tanur. Dalam penggeledahan di kediaman Jarod, penyidik Kejaksaan Agung menyita uang tunai hampir senilai 1 triliun rupiah dan emas 51 kg yang diduga berasal dari pengaturan perkara. Selain menggali hubungan Jarod dalam kasus Ronald Tanur, Kejaksaan Agung juga menelusuri pihak-pihak lain yang terlibat dalam pengurusan perkara dengan mantan Kepala Ditlat Hukum dan Peradilan MA tersebut. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Ibu Ronald Tanur, Meriska Wijaya diduga telah memberikan uang suap sebesar 3,5 miliar rupiah ke 3 hakim PN Surabaya untuk vonis bebas anaknya yang terjerat kasus pembunuhan. Lalu bagaimana kronologi Meriska menyuap para hakim hingga ia dijadikan tersangka? Berikut ulasannya. Kejaksaan Agung telah menetapkan Ibu Ronald Tanur, Meriska Wijaya sebagai tersangka kasus dugaan suap ke Majelis Hakim PN Surabaya. Suap 3,5 miliar diberikan Meriska ke hakim demi membeli vonis bebas untuk anaknya Ronald Tanur yang terjerat kasus pembunuhan di Misera. Lalu bagaimanakah awal mula Meriska menyuap para hakim? Dirdik Jampitsus Kejagung Abdul Kohar mengatakan, Meriska mulai mencari cara agar anaknya bisa bebas dari jeratan kasus tewasnya Dini pada 5 Oktober 2023. Sehari setelah Dini Sera ditemukan tewas usai diduga dianiaya Ronald di parkiran sebuah mal di Surabaya. Meriska langsung menghubungi Lisa Rahmat untuk minta yang bersangkutan dijadikan kuasa hukum Ronald Tanur. Keduanya lalu bertemu di sebuah kafe di Surabaya dan kemudian berlanjut ke kantor Lisa. Saat pertemuan itu, Lisa mengatakan ada biaya sekitar 3,5 miliar rupiah untuk pengurusan kasus Ronald Tanur pada persidangan. Lisa kemudian juga meminta mantan pejabat MA Jarod Richard untuk mengenalkan ke pejabat PN Surabaya. Lisa diduga ingin mengatur siapa majelis hakim yang mengadili Ronald. Suap itu akhirnya menghasilkan vonis bebas bagi Ronald Tanur. 3 hakim yakni Erin Tuan Damanik, Mengapul, dan Heru Hanindyo mengatakan Ronald tidak terbukti melakukan pembunuhan maupun penganiayaan seperti yang dituduhkan. Jaksa sebelumnya menuntut Ronald dengan hukuman 12 tahun penjara. Vonis hakim ini mendapat kecaman keras publik dan pengamat. Setelah mengajukan kasasi, MA akhirnya mengabulkan permohonan jaksa atas vonis bebas Ronald dan menjatuhkan hukuman 5 tahun penjara. MA mengatakan Ronald terbukti bersalah melakukan penganiayaan hingga menyebabkan Dini tewas. Ronald pun ditangkap dan dijebloskan ke penjara. Kasus vonis bebas kemudian bergulir cepat setelah melakukan penyelidikan Kejagung. Akhirnya menangkap 3 hakim persidangan Ronald, kuasa hukum Lisa Rahmat ex pejabat MA, Jarod Richard, dan Ibu Ronald Tanur, Meriska Wijaya. Kejagung mengatakan tak menutup kemungkinan ada tersangka baru lain. Tim Liputan iNews melaporkan.